itu waktu ini adalah rolas jam 12 jam la yujadu biha abdan la yujadu biha abdul muslimun yas'alullah syai'an ila atahiyah, dan tidaklah seorang jarun muslim yang memohon sesuatu kepada Allah di waktu yang mustajab itu, melainkan Allah akan mengabulkannya. Kapan itu? Waltamisuha akhir sa'ati ba'dal asar, maka carilah ia di akhir jam setelah sholat asar. Berarti jam itu sholat asar itu ya wis bae mari ngoten kae mari sholat asar. Niku diijabah, sehingga pendapat para ulama terkait dengan persoalan ini memang berbeda kapan sih tepatnya posisi waktu yang dirasakan oleh Allah itu. Tetapi para ulama coba untuk berijtihad berdasarkan apa itu namanya hadis-hadis yang dipahami, sehingga dengan demikian banyak pendapat yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mencatat ada sekitar 40 pendapat ulama. Namun mayoritas ulama besar mengerucutkan menjadi dua pendapat. Tampurwo yang ahli dalam Al-Quran dalam hadis, yang dimaksud waktu mustajabah ini kemudian kesimpulannya luru. Kapan itu? Pertama, sebagaimana yang saya katakan tadi, waktu mustajabah berada di antara duduknya imam di atas mimbar. Jadi antara duduk pertama dan kedua hingga sholat sunat selesai. Ini adalah pandangan Imam Nawawi yang didukung oleh hadis riwayat Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari dalam Sahih Muslim. Kemudian pendapat kedua, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang waktu mustajabah itu setelah asar, berada pada jam terakhir hari Jumat, yaitu setelah sholat asar menjelang terbenamnya matahari atau sebelum maghrib. Sehingga ini pendapat mayoritas sahabat Nabi yang diperkuat oleh para fuqaha kayak Imam Syafi'i, Maliki, Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Ishaq, Imam Ahmad, dan banyak lah pokoknya. Sehingga jangan milih mawar. Artinya kalau bisa kedua-duanya itu dijaga betul untuk berdoa kepada Allah. Dan para jamaah rahimakumullah, kemudian ada tadi itu disebutkan suruh meluangkan tafarruq. Ya, luangkan waktu 15-30 menit lah sebelum azan berkumandang pada hari Jumat. Tadi yang jam 11 wis kabeh wekdal saiki azan kayak itu. Bahkan kadang-kadang enten sing budal itu khotib munggah ning mimbar ini sudah ada. Niku kata saiki. Lah kenapa kita harus memasukkan waktu 15-30 menit? Ya duduk hadap kiblat, hadap suci, lalu panjatkan doa terbaik lah. Baik untuk diri, kemudian untuk orang tua, untuk istri, untuk anak. Karena waktu tersebut itu merupakan puncak waktu dikabulkannya doa. Jadi teko sadurunge kangen terus mako makan niku ini 30 menit namanya duduklah menghadap kiblat dalam keadaan suci, panjatkan doa terbaik untuk diri sendiri dan seterusnya, untuk anak, untuk istri. Itu dibuat baca, kalau nggak sempat malamnya dibaca surah Al-Kahfi. Surah
untuk selesai pas ada. Nah kemudian kalau sudah selesai Iqra ba'da salam wa anta samin dijelaika kula kalian panjenengan sedaya khusus bapak-bapak niki lek mari salat Jumat ya diikuti biasanya imam kan imam kemudian baca surah Al-Fatihah kemudian baca surah Al-Ikhlas kemudian baca Al-Falaq kemudian baca ini namanya samaan artinya ini diwojo kemudian setelah selesai baru baca subhanallahil azim ping 100. Amalan yang khusus dianjurkan para ulama untuk diamalkan sholat Jumat ini penjelasan secara detail membaca dan kata gigi. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku di saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan mangkoro abada sholatil jumu'ati. Jadi bukan Jumati, Jumu'ati. Saya kan Jumat. Ayat itu Jumat yang dengan saya baca oleh Jumat. Ya lagi nama. Ina tujalis Mil yaumi Jumati bukan Jumat. Tasawilati dan seterusnya. Niki maca qul huwallahu ahad kemudian maca apa niku yang diawali dengan bismillah wa ala nas itu pinten itu pintu dan posisi lah niki posisi ya terus terang sudah wis tuwek Samurat dalam kondisi tahiyat akhir tetap enggak oleh lupa. Oke, ini kalau kita lihat begini kan pun kita masih mau ya kalau niku dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para yang menjalankan itu bahwa dan mengulang kami nasional hafidhu ma bainahu wa bainal jumatil ukhra. Artinya kalau kalian panjenengan sedaya ini akan dijaga oleh Allah antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Ya dijaga oleh Allah itu mesti lek yo kene Gusti Allah ya ora gelem lakoni hal-hal sing elek karena dijaga oleh Gusti Allah ora lakoni elek terus elek gak sido. Terus elek ora sih karena sing jaga Gusti Allah. Artinya ini kefadilah kalau kalian panjenengan sedaya niki barang siapa yang baca niku wau kalian Gusti Allah niku bakal dijogo dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Lalu kalau kalian panjenengan disuruh membaca apa niku subhanallah il azim wa bihamdihi pinten 100. Itu berdasarkan hadis. Artinya narang itu bukan tidak. Kemudian ada referensi atau rujukan enten rujukan ini. Karena boleh dilihat di dalam itu yang kita ambil nyanyi hadis lah. Ini kata-kata hikmah. Ini hadis riwayat dari sinten itu namanya yang di rawi ini itu Bukhari Muslim. Beliau mengatakan maqala subhanallah wa bihamdihi fi yaumil jumu'ati mi'ata marratin khuttat khotoyahu wa ikan misal zabadil bahri. Artinya sapa wae sing maca mengucapkan kalimat subhanallahil azim wa bihamdihi. Niki ada yang mengatakan bukan hanya pada Jumat, pada hari lain
aneh. Mergo maca subhanallahil azim wa bihamdi. wa bihamdihi. Ada yang mengatakan hanya subhanallah wa bihamdihi. Jadi sing maca kakek dosa. Ya kabeh kakek dosa. Yang itu sing apik kan nyadari. Tetapi khusus pada hari Jumat, kalau tadi ada yang mengatakan setiap hari pokoknya pada subhanallahil azim wa bihamdihi atau subhanallah wa bihamdihi, dosane itu bakal di ngapura kalian Gusti Allah sekalipun banyaknya sebagaimana boleh dilakukan. Ini rahmat rahim Gusti Allah. Enak itu orang Islam itu. Ini kemudian juga ngedek nih. Saya kita kayak maksiat, kita baca subhanallah, kayak maksiat, baca subhanallah. Ya, pada baru subhanallah mati. Riwayat dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa siapa yang membaca kalimat ini setelah sholat Jumat 100 kali. Jadi mari baca Al-Ikhlas, Fatihah, Fatihah, biasanya kan Fatihah, begitu. Kemudian Al-Ikhlas, begitu, Al-Falaq, begitu, Anas, begitu. Dari baca kalimat ini setelah Jumat, maka Allah akan mengampuni 100.000 dosanya. Dosa ini 100.000 dosa itu dilaporkan. Bukan hanya itu, tetapi juga dosa ini wong tuwane itu juga di ngapura dalam jumlah 24.000 dosa ini wong tua. Kula maca mboten niku ping 100 dosa kula niki 100.000 diampuni di ngapura. Dosane wong tua 24.000 ya di ngapura. Iki jenenge anak soleh iki. Anak soleh bukan anak tolak-toleh. Anak soleh. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua ini anak ini satu menit diketahui oleh orang tua. Ini kan kita Ibnu Katsir mengambil dari hadis Rasulullah. Inna a'malikum saturradu ila amwatikum. Amalnya anak, apapun yang dilakukan oleh anak itu akan diperlihatkan, akan diperlihatkan ila amwatikum kepada orang-orang yang telah meninggal, termasuk bapak ini. Dan bapak ini mulai mensewu ketika ngelakoni amal baik itu senang mati, karena juga memberikan pahala kepada orang tua. Tapi ketika anak niki nun sewu melakukan hal-hal yang boten sae, niku ndonga dengan Allah. Ya Allah, jangan Engkau matikan sebelum anak saya bertobat dan melakukan hal-hal yang baik. Itu hadis saya lupa sakit bawah ini, tapi enten di tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan. Sehingga genun saya pun namanya jenenge anak ini ya anak soleh. Anak soleh itu idamatan madam nih foto amal dulu ilamin. Salah satunya waladin sol. Bahkan ada yang mengatakan tanpa mendoakan, tanpa itu sudah secara otomatis, secara otomatis sudah memberikan pahala kepada orang tuanya. Karena
itu adalah hasil didikan orang tua. Kalau rorok jadi kayak semprot langsung. Sehingga betapa pentingnya. Oleh karena itu anak itu investasi yang menurut saya dan menurut para ulama itu yang luar biasa dibandingkan dari investasi yang lain. Investasi tanah kemudian masih kekayaannya tapi anak yang juga kira-kira begitu. Wong tua itu kira-kira mesno betul. Mereka terus polisi bahwa anak terlibat dalam kira-kira ribut. Itu dunia. Jadi akhirat bagaimana? Ya menurut saya luar biasa. Makanya anak itu kemarin saya katakan anak itu sudah dimusuh. Nah, orang tua ini apa? Inna min aswajikum ma'udukum atuwallakum. Ono sing dadi fitnah, ono sing dadi zina tuh. Tapi zina tuh fitnah toh. Surah Al-Kahfi al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Bangga bahwa anak itu tadi ini dunia. Kita jadi direktur, tapi tidak tahu sholat. Tapi waktu kan diceritakan nanti ayah. Tapi itu kebanggaannya zinatul hayat itu. Jadi kalau ini si urroton, ayo berbana hablana munasibadina, mamin duryatina wajaman ilmutakina ilham. Jadi amalan-amalan yang tadi baca namanya Fatihah, kemudian begitu surat Al-Ikhlas, begitu Al-Mu'awwidzatain, begitu itu namanya amalan memasukkan sebagai amal musabbah. Musabbah itu nanti gagasan itu musabbah itu. Sementara Imam Nawawi itu lemah Syafi'iyah, mazhab Syafi'i mengkategorikan amal ini sebagai fadhailul amal. Artinya keutamaan amal, katanya keutamaan amal, tapi bukan berarti tidak punya dasar. Ya punya dasar hadis, kemudian juga dasarnya didukung oleh para sahabat Nabi seperti Asma bin Abu Bakar, kemudian ulama salaf, bahkan di daerah-daerah mana itu Madinatul Munawwarah dan Makkatul Mukarramah itu ada lembaga fatwa dunia. Dar Al-Iftah Mesir ya, itu juga merekomendasikan kepada umat Islam itu untuk melakukan bacaan-bacaan seperti tadi. Apa yang dikatakan nggak ingin mulai mawar, gue sih pikir nggak ingin mulai gitu. Pokoknya nggak mulai nggak mulai padahal bacaan itu tidak ditemukan pada hari-hari selain itu. Hari-hari selain itu, sehingga saya jadi itu sebenarnya yang terkait dengan persoalan yang dibahas pada halaman bawah. Lalu apa sih sebenarnya keistimewaan hari Jumat itu? Kok sampai mempunyai yang begitu luar biasa, yang mempunyai apa itu namanya keberkahan. Kalau tadi sudah dikatakan bahwa hari Jumat itu merupakan hari raya mingguan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, hari paling utama Sayyidul Ayyam. Apa Sayyid itu ya? Ya Bidoroni Gusi lah, Gusi. Kemudian waktu mustajabah terdapat satu waktu khusus
Harian biasa kan berkaitan waktu khusus yang berdasarkan hadis yang pasti ada ini. Tapi lagi lain kan artinya apa? Antara dua khutbah dan setelah asar. Bahkan pada hari Jumat ini dalil doa ini terus as-sholatu, kemudian sholat yang lain mukafaratun al-jum'atu ilal jum'ati mukafaratun, kemudian Ramadan dan Ramadan mukafaratun. Artinya pelebur dosa saya misalnya sekarang Jumat ini kalau melakukan dosa, kemudian Jumat ini kalau melakukan doa baca tadi itu, maka dosa saya selama seminggu itu dihapus. Tapi dengan catatannya itu. Dan ada yang mengatakan bahwa ini juga berdasarkan hadis, nanti yang namanya hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Ini berdasarkan dalil-dalil, oke. Dalil-dalil kemudian hari Jumat, misalnya kan ini dua tulis tadi. Nabi menjelaskan bahwa Jumat adalah hari terbaik karena penciptaan Nabi Adam hingga terjadi kiamat. Nabi Adam itu diciptakan pada hari Jumat, kiamat di hari Jumat. Hadis ini riwayat ini Imam Muslim. Khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumal jumu'ati fi yai khalaqa Adam fi udkhilal jannah wa fi ukhrija minha wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Artinya hari terbaik di mana matahari terbit itu adalah hari Jumat. Kenapa? Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu dimasukkan surga, pada hari itu dikeluarkan dari surga. Kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Itu. Nah, berdasarkan hadis ini, kemudian ada yang mengatakan Sayyidina Ali mengatakan rusak tatanan sosial ekonomi karena tiga. Yang pertama, mewakili iblis. Iblis kan sujud terhadap tapi tegur. Ya, karena dia mengatakan anak saya itu lebih baik sholat tani minarin sholat tahu mintin kesombongan. Yang kedua tamak. Andaikan Nabi Adam besi dirawat atau tetap mensyukur. Skenario ini Allah ditomani, ditomani. Terus kayak ngono iki lho, wala taqrabu bisa jarota iki lho, balakunan al-zalimin. Terus sing dilakoni mergo ana bisikan setan sing sombong. Sehingga setan mengatakan, kenapa kamu kok dilarang? Ya khawatir Allah yang mau saya nanti. Sebab nanti ketika pulau kali ini dengan saudara ya dari iblis lek orang kok makan bikin buah roti, maka kami itu akan kodim abadi. Berarti Allah tersaingi bukan iblis. Oh, akhirnya Nabi Adam kepingin tomat oh mesti kayak nasi kurang enak coba. Ternyata tentunya ini ya kata oh suge pingin mau suge pingin melarat bener ya si suge dan pejabat si suge yang bener mulai iso dunia sak dunia gitu makanya Syekh Ali Jinnah yang kemudian diadopsi oleh Mahatma Gandhi itu mengatakan dunia ini kekayaan dunia, kekayaan alam yang ada ya, yang diciptakan oleh Allah itu sangat cukup di nopo mencukupi kebutuhannya satu blitar yang paling itu ya cukup kekayaan alam untuk mencukupi wong sing urip ning
mulai A sampai Z. Tapi dunia ini ora cukup mencukupi kanggo wong sing toma. Jadi Indonesia koyo rada akeh kata iki wis suki sing tambah minim gak mikir kesejahteraan kira-kira. Bocil terakhir itu hasu. Jadi kalau mau pertama sombong, takabur, tamak, kedua tamak, ketiga hasud. Kisah Qabil dan Habil. Kasih Habil dan Habil. Mereka hasud maka saling membunuh padahal saudara kita. Nah, saat ini saudara tukaran di kata. Persoalannya macam-macam, tapi yang terbanyak masalah waris. Warisan. Ya sebenarnya tidak itu, tapi kemudian Allah akan memberikan jalan untuk menghindari tiga hal ini. Bukan kemudian itu sebagai justifikasi pembenaran akhir bisa yang ini yo biar yo ora. Makanya perlu dakwah atau kita terus ngaji. Karena dakwah itu khas sunnah salat khairi wal huda yang bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Intinya jadi wong apik kata Allah kan. Waktu mustajabah. Niki dalam hadis Bukhari Muslim terdapat waktu mustajabah ini berdasarkan hadis B. Fihi sa'atun yafiqu 'abdul muslimun wal qaumun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an ila ta'un. Jadi pada hari Jumat itu ada waktu mustajabah yang oleh Allah itu memang disiapkan kan bahwa ini untuk berdoa. Cuma ada apa yang tidak ngerti. Cuma bukan ngerti. Dongo waktu sing boten mus. Wae mustajabah boten kira-kira kata boten. Kemudian kalau berdosa sudah saya baca sholat subuh Jumat dan seterusnya. Kemudian amalan-amalan sunnah yang perlu dibaca itu adalah pertama surah Kahfi. Surah Kahfi itu bintang ayat terus sampai lali. Nomor pertama surah Al-Baqarah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lali itu. Ya saya apa? Yes, kau yang lebih. Apa manfaatnya? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim Al-Baihaqi, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati atau lahu minan nar ma bainal jumu'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya hamba tersebut akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Cahayanya Allah, oke. Bumi ini nyalanya di barat ini berkode cahayanya Allah. Kita bantu ya. Dakwah ini kemudian diberi cahaya. Lek bilang ada surah, tapi rada-rada aja gitu. Rada-rada. Tapi lek cepat ya 10 menit mari. Lek Yasin lek cepat 5 menit mungkin. Tapi lek waya Yasinan di suwe, bener cepat ya coba jangan sekarang Yasin mesti 5 menit mari. 5 menit. Tapi namanya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus 20 menit. Ada minal mursalin ala siratim mustaqim. Itu surah baca. Ini setengah 10 menit. Apa pentingnya? Kalau waktu di pondok bahwa banyak hadis yang mengatakan tiang poso itu diawali dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Enten hadis lek iso niku bisa turuni antara subuh niku jedai 5 menit. Enten hadis niku ngoten. Itu kita
Bismillahirrahmanirrahim. Semua ini. Oh berarti kan aku kudu wis gak jauh sadurunge 10 menit akhirnya kalau milih yang paling pendek nanti jadi pun namanya tapi saya punya dasar punya dasar jadi kata melo yang kemudian benteng dari Bina Dajjal hingga hari Jumat kemudian kita membaca surah Al-Kahfi manhafidhu asyara ayat min awal surah Al-Kahfi musima min Dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Ayo coba hafal kalau nyenangan awali kalau kita ini Alhamdulillahilladzi ayo anzala Alhamdulillahilladzi adalah ini baca waktu ini orang makan menghafal pun baik mengamalkannya ini di terakhir ini batasan waktu untuk mendapatkan ulama singkat yang dari itu sebelum matahari terbit pada hari Kamis malam Jumat atau hingga matahari terbenam ini cara baca surah Al-Kahfi waktunya ini berkuatan nih adapun bermata awal jadi yang terpenting maupun di antara sekian bila kalau kalian perhatikan sedaya ini gila berdasarkan baca surah Al-Kahfi ibu-ibu ibadah apa kemudian baca apa itu yang paling gampang itu baca subhanallahil berbihamdi satu syukur kemudian juga baca apa itu namanya surah Fatihah itu kemudian Al-Ikhlas lah caranya ini jangan mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus baca sendiri berkata dia